Rizky moto dari sana ya? Kamu moto dari sana, langsung ke Corona Center. Moto dong. Nah, nanti saya share ke. Tarik, action. Tuh, banyak yang nggak pakai masker nih. Yang kelihatan yang pakai masker semua. Minum vitamin terus ya? Kena matahari terus aku jemur. Kamu habis dari beli kapan Pak kemarin? Siapa? 3 bulan yang lalu. Ya kan? 3 bulan yang lalu. Ya, bentar lagi. Kamu di sini aja Bang. Oke, Pak. Siapa? Oke. Oke, kamera roll in action 3. Terus start. Oke. Ya. Oke, kamera roll in action 3 2 1. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Bapeda Litbang Kabupaten Pasir, yang saya hormati teman-teman dari unsur media dan Kominfo. Baik, untuk hari ini tanggal 2 April 2020 saya akan menyampaikan update tentang perkembangan virus corona di Kabupaten Pasir. Jadi update untuk ODP dan PDP sampai hari ini per 2 April 2020 pukul 12.00 WITA. Jumlah ODP kita hari ini 253 ODP. Kemudian PDP-nya berjumlah 1 orang dan pasien pulang berjumlah 8 orang. Untuk PDP tadi pagi ini berasal dari Kecamatan Batu Kajang, punya riwayat perjalanan dari Balikpapan, dan ada juga riwayat bahwa yang bersangkutan sudah dirawat juga di klinik di Batu Kajang sana. Terus kemudian dirujuk ke Panglima Sebaya pada tanggal 1 April 2020 tadi malam. Tetapi perkembangan yang saya dengar setelah pukul 12 siang tadi, infonya dari Rumah Sakit Panglima Sebaya siang ini sekitar pukul 14.00 menerima juga PDP sebanyak 4 orang. Dan 1 orang lagi masih di ICU kalau nggak salah, atau di IGD gitu. Sehingga kemungkinan besar nanti sampai dengan nanti malam kemungkinan PDP-nya di RSUD Panglima Sebaya kemungkinan bertambah banyak. Sebagaimana kita ketahui kalau jumlah ODP hari ini 253 hari ini 253, tetapi kemarin tanggal 1 April posisinya masih 235 ODP. Ini berarti ada penambahan sekitar 20 ODP di Kabupaten Pasir per hari ini. Nah, terus kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh gugus tugas Kabupaten Pasir hari ini atau besok ya, ada pengukuran suhu di 3 pintu gerbang Kabupaten Pasir, yaitu di Kecamatan Longkali, Kecamatan Muarakomam, dan Kecamatan Batu Engo. Informasinya yang saya dengar dari ketiga lokasi itu, yang pasti untuk Batu Engo baru mulai besok. Saya belum mendengar info terakhir dari Kecamatan Muarakomam dan Longkali. Mudah-mudahan semuanya besok sudah bisa melakukan pengukuran suhu. Sebagaimana kita ketahui, jumlah orang yang masuk Kabupaten Pasir dalam minggu-minggu terakhir ini, termasuk mahasiswa yang belajar di luar Kabupaten Pasir, semakin banyak, sehingga potensi orang-orang menjadi ODP pun semakin besar. Ini juga dihubungkan sampai hari ini juga ODP-nya meningkat 20 orang dibanding hari kemarin. Untuk itu pada kesempatan ini kembali saya menghimbau kepada seluruh warga Kabupaten Pasir yang baru datang di Kabupaten Pasir harus segera melapor ke puskesmas tempat, ya, baik sakit atau tidak,
segera melapor ke puskesmas tempat, atau yang berdiam diri di Kecamatan Tanah Grogot, khususnya wilayah puskesmas Tanah Grogot, itu bisa mengisi aplikasi secara online yang sudah banyak tersebar di berbagai media. Ini untuk memudahkan pemantauan daripada petugas puskesmas untuk lebih berhati-hati terhadap kedatangan daripada semua warga di Kabupaten Pasir. Terus perkembangan berikutnya dapat saya juga laporkan, mulai kemarin di beberapa puskesmas juga telah melakukan tes cepat atau rapid test kepada seluruh ODP yang paling dicurigai, khususnya ODP klaster Goa ya, atau peserta ijtima di Goa pada tanggal 19 sampai 20 Maret kemarin, karena beberapa orang daripada 41 orang warga Pasir yang ikut ijtima itu semuanya sejak beberapa hari yang lalu sudah kita masukkan menjadi status orang dalam pemantauan atau ODP. Dan ini juga beberapa dari mereka juga menjadi pemantauan yang ketat. Apalagi tadi pagi ya kita mendengar ada 4 orang di Kabupaten Nunukan yang menjadi peserta ijtima itu dinyatakan positif virus corona dari hasil pemeriksaan lab yang dilakukan di Kabupaten Nunukan sana tadi, Provinsi Kalimantan Utara. Untuk itu dengan adanya berita ini tentu Kabupaten Pasir semakin waspada terhadap 41 orang peserta ijtima ini. Kita berdoa di Kabupaten Pasir warga yang ikut ijtima itu yang jumlahnya 41 orang ini tidak ada yang sampai ke positif. Dan kita juga berdoa ini kalau lihat tanggalnya ijtima itu 19 sampai 21 Maret ya. Berarti kalau sampai sekarang ini ya masanya itu sudah hampir berapa? 12 hari ya? Sekitar 12 hari. Kalau hitungan masa inkubasinya tinggal 1 sampai 2 hari, mudah-mudahan masa inkubasi yang 14 hari itu bisa terlewati dan peserta ijtima dari Kabupaten Pasir yang jumlahnya 41 orang itu tidak ada yang statusnya menjadi PDP. Kita doakan aja ya. Tetapi pemantauan daripada pihak puskesmas tidak kendor, tetap waspada. Setiap ada informasi dari warga yang menderita keluhan atau sakit, tentunya petugas puskesmas akan mendatangi rumah yang bersangkutan, termasuk juga tracing. Terus berikutnya dapat kami sampaikan juga, tentunya pemerintah daerah sangat menyambut positif ya keterlibatan dari seluruh komponen masyarakat, para relawan yang dengan sukarela menjadi relawan daripada kegiatan pencegahan virus corona ini, mulai melakukan edukasi ke masyarakat sampai kepada pengumuman penyuluhan di sekeliling kota Tanah Grogot dan Kabupaten Pasir pada umumnya. Ini tentu menjadi kebersamaan yang sangat baik, karena sebagaimana sering saya katakan, kunci daripada pencegahan dan penanggulangan virus corona ini ada pada kebersamaan kita semua. Kita sudah kemarin saya sampaikan masa belajar di rumah bagi siswa sekolah diperpanjang sampai 30 April. Kemudian juga sudah ada edaran daripada Majelis Ulama Indonesia cabang Kabupaten Pasir untuk menunda kegiatan sosial keagamaan. Kemudian juga termasuk edaran dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Kabupaten Pasir, masa bekerja dari rumah, work from home diperpanjang sampai tanggal 21 April ya. Nah, kalau nggak salah seperti itu. Ini tentunya menjadi suatu upaya yang sangat baik, karena intinya semakin meluasnya potensi tidak berkerumunnya warga di satu tempat itu menjadi kunci daripada terputusnya penularan daripada virus corona ini. Sebagaimana kita ketahui, bekerja dari rumah ini, work from home ini tujuannya adalah meminimalisir tentang kerubunan warga di satu tempat, termasuk juga orang-orang yang bekerja di kantor pemerintahan dan di tempat-tempat lain gitu. Sehingga kita harapkan situasi di Kabupaten Pasir, Tanah Grogot khususnya tetap waspada, tidak panik, tidak stres, karena kalau sudah menjadi stres, daya imun kita menjadi menurun, sehingga apapun
penyakit yang menyerang kita, tidak hanya virus corona, itu dengan mudah akan berjangkit ke tubuh kita. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan untuk update hari ini di media center ini. Mudah-mudahan komunikasi kita antara gugus tugas, antara pemerintah daerah dengan semua unsur media tetap bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Untuk itu, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ya. Pak, terkait dengan adanya PDP yang baru masuk ini, Pak, mungkin bisa dijelaskan mereka ini dari mana sebelumnya, terus kemudian klaster mana di klaster Ya. mana, kemudian untuk kecamatan mana? Ya, tadi sudah saya sampaikan PDP yang tadi pagi ya, yang 1 orang ya. Untuk yang PDP yang siang ini, yang kemungkinan bertambah menjadi 4-5 orang, saya belum mendapatkan informasinya. Tapi yang jelas untuk PDP tadi pagi itu adalah laki-laki usia 23 tahun ya, dari Kecamatan Batu Kajang. Riwayat perjalanannya dia dari kota Purwokerto, kemudian melanjut ke Balikpapan. Ya, tiba di Batu Kajang sekitar tanggal 24 Maret 2020. Kemudian tanggal 26 dirawat di suatu klinik di Batu Kajang ya, sampai dengan tanggal 28 Maret. Ya, masuk klinik tanggal 26 sampai dirawat tanggal 28 Maret. Tanggal 1 pindah ke klinik lain dan akhirnya tadi malam tanggal 1 April dia dirujuk ke RSUD Panglima Subaya dan tadi pagi ditetapkan sebagai pasien dalam pengawasan. Seperti itu. Ada lagi? Kalau dilihat dari riwayatnya, Pak, ini masuk klaster baru atau memang? Ya, saya belum berani mengatakan ini klaster yang mana. Yang jelas ini intinya klaster yang belum diketahui ya gitu ya, karena sampai saat ini kita masih mengenal 3 klaster yang paling populer ya, klaster Goa, klaster KPU, dan klaster Bogor. Klaster Bogor pun terbagi 2, klaster seminar tanpa riba dan juga klaster kegiatan gereja. Jadi dapat saya katakan ini belum bisa dipastikan klaster mana, tapi dari riwayat perjalanannya ini tentunya dari daerah terjangkit, apalagi dari Pulau Jawa, yaitu dari Provinsi Jawa Tengah. Sebagaimana kita ketahui di Jawa, seluruh provinsi yang ada, baik itu Provinsi Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja sampai Jawa Timur, semuanya sudah dalam kondisi zona merah. Artinya yang positif sudah banyak gitu. Seperti itu, Mas. Mungkin ini sedikit Pak, keluhannya yang menonjol bagi ini PDP tadi. Ya, kalau keluhannya menonjol terbaca-bacanya, ya intinya secara umum dia pastinya batuk, kemudian sesak nafas, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Nah, karena seperti itu adalah gejala umum daripada penyakit flu, penyakit influenza, dan karena dia punya riwayat perjalanan dari daerah terjangkit, apalagi zona merah, maka yang bersangkutan bisa dipastikan atau boleh dinaikkan statusnya menjadi PDP. Apalagi punya juga riwayat beberapa hari sebelum dia dirujuk ke Rumah Sakit Panglima Subaya, dia juga sudah dirawat di klinik yang ada di Batu Kajang sana tadi sejak tanggal 26 Maret. Berarti kan ini rujukan Pak ya dari puskesmas ya? Betul, rata-rata memang PDP rujukan dari puskesmas, rata-rata ya gitu. Oke, ada lagi? Jadi kemarin kan ada Presiden terkait dengan gugus tugas, apakah kita dalam penyesuaian sudah melakukan penyesuaian dan apa yang kita dan tadi juga ada sempat untuk mengusulkan SKB gitu, ada permintaan. Jadi kan kemarin kan kita minta karantina wilayah, terus seperti apa dengan SKB? Iya. Jadi yang pertama dulu tentang usulan perbaikan daripada SK gugus tugas. Betul, memang kemarin ada petunjuk terbaru dari pemerintah pusat. Intinya gugus tugas di kabupaten itu harus langsung dipimpin atau diketuai oleh Pak Bupati. Kalau kemarin masih dari Pak Sekda sebagai kepala ex officio Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
tetapi dengan petunjuk atau namanya SK dari Presiden atau apa namanya itu, saya lupa itu, intinya sekarang ketua gugus tugas di penanggulangan virus corona di kabupaten atau kota di Indonesia itu harus langsung oleh Bapak Bupati atau Wali Kota setempat. Nah, tentang terkait dengan batasan wilayah ini lagi dalam proses pembahasan, nanti juga gugus tugas akan merapatkan lagi, dihitung segala dampak yang terjadi. Intinya akan diusulkan ke pusat, mekanismenya nanti pemerintah daerah mengusulkan kepada kementerian yang membidangi di bidang kesehatan. Kalau nanti disetujui, tentunya pemerintah daerah akan mengambil sikap melakukan suatu pembatasan sosial berskala besar atau PSBB gitu, sebagaimana peraturan pemerintah yang ada atau kepres yang ada gitu. Intinya untuk itu pemerintah daerah kota, kabupaten kota harus mengusulkan dulu ke pemerintah pusat melalui kementerian yang membidangi masalah kesehatan itu dalam proses pengusulan. Baik, Pak Gadis, dari klaster Kowe itu kan jumlahnya 41. Itu dari 41 itu yang sudah masuk PDP menurut catatan dari Dinas Kesehatan itu berapa? Ya, sampai hari ini dari 41 orang peserta istimewa yang ke Goa itu sampai hari ini tidak ada yang menjadi PDP. Semua, bukan semuanya, sebagian hanya ODP, orang dalam pemantauan. Nah, sedikit saya sampaikan kemarin ODP yang nomor 8, ini sekarang kan 1. Ya PDP, mohon maaf ya. Berarti sekarang ini yang PDP 1 ini sebagai pasien ke-9. Ya, karena yang pulang kan 8. Nah, kemarin PDP yang 8 aja itu riwayatnya tuh dia hanya kontak sebentar dengan salah satu peserta ijtima. Ketemunya di jalan, naik sepeda motor, ketemunya di jalan, dan peserta ijtima ini yang ketemu di jalan itu tidak sakit. Nah, yang sakit ini justru orang yang ketemu di jalan, gitu. Nah, karena ada riwayat hanya ketemu dengan peserta ijtima, ya, akhirnya dia sakit, dirujuk oleh puskesmas, sekalinya di rumah sakit tidak menimbulkan atau tidak ada gejala yang lebih menjurus ke virus corona, akhirnya dipulangkan, gitu. Jadi kalau sampai sekarang ketemu peserta ijtima kemudian sakit, langsung dirujuk itu. Jadi gitu ya. Jadi intinya sampai hari ini bersyukur 41 orang itu tidak ada yang PDP. Sebagian saja yang ODP, gitu ya. Oke. Hah? Ya, yang update yang tadi, Pak. Oh, bisa juga yang nanti yang update yang boleh kami ya, Pak. Oke. Tapi ini informasi juga dari Pak Mungkin dari komunikasi dengan Dr. Eka, Direktur. Ada kemungkinan, bukan kemungkinan ya, ini beritanya yang 4-5 orang hari ini mungkin salah satunya adalah yang ini 41 orang itu ya. Nah, nanti besok kalau saya sampaikan lewat grup WA yang ada gitu ya. Nanti saya akan minta datanya ke pihak rumah sakit gitu. Oh ya, oke ya, gitu ya, update dari saya dari unsur kesehatan. Lanjutnya ke Ketua Bapeda. Mungkin Pak dari Bapeda ini kan terkait masalah sampai di mana sih anggaran itu yang beberapa hari yang lalu kan Bapeda mengatakan bahwa sudah menyiapkan 12 miliar. Mungkin Pak sampai dengan saat ini bisa dijelaskan bagaimana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Dinas Kesehatan dan juga Jubir Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Pasir, rekan-rekan media yang berbahagia. Terkait dengan dukungan pemerintah Kabupaten Pasir terhadap percepatan
penanganan COVID-19 ini, tim anggaran pemerintah daerah pada tanggal 24 Maret tahun 2020 telah melakukan rapat dalam rangka melakukan pergeseran anggaran untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19 ini. Nah, dari pergeseran itu kita mendapatkan anggaran sekitar 12 miliar. Nah, angka 12 miliar ini diperuntukkan antara lain pertama untuk melakukan rehab terhadap ruang isolasi yang ada di rumah sakit, kemudian untuk pengadaan ambulans, dan juga untuk pengadaan perlengkapan di dalam ruang isolasi itu. Nah, kemudian selebihnya kita anggarkan untuk ke fasilitas kesehatan, alat kesehatan dan bahan habis kesehatan seperti alat pelindung diri, kemudian masker, lalu ada juga pengadaan rapid test. Nah, di dalam 12 miliar ini kita juga telah mengalokasikan untuk melakukan isolasi atau karantina terhadap mereka yang diduga orang dalam pemantauan atau ODP, baik itu di kabupaten maupun di kecamatan. Nah, saya kira itu yang teralokasikan. Pak, mungkin bisa disimpulkan sedikit karena tadi teman-temannya tidak semua hadir di rapat di disimpulkan Ya. sedikit, Pak. Baik, itu tahap pertama. Kemudian tahap kedua tadi kita sudah rapat koordinasi dengan DPRD terkait dengan konstelasi penyebaran COVID yang semakin membesar, sehingga ada usulan-usulan baik itu dari DPRD, masyarakat, dan juga memang ada keinginan pemerintah daerah untuk mendukung penetapan pembatasan sosial berskala besar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, di mana pemerintah daerah juga diminta untuk melakukan dukungan dalam bentuk anggaran. Oleh karena itu kita tadi menyepakati dengan DPRD untuk mengalokasikan anggaran sebesar 25 miliar. 20 miliar diantaranya direncanakan untuk program jaring pengaman sosial. Diharapkan nanti untuk mendukung program memberikan jaminan sosial kepada mereka yang terdampak, khususnya para pekerja informal. Nah, terkait bagaimana mekanisme lalu kemudian kriteria pemberian bantuan ini nanti akan dibahas lebih lanjut dengan perangkat daerah terkait, juga dengan gugus tugas. Tapi kita sudah menyiapkan anggaran itu. Pak, yang anggaran 12 miliar itu hanya diambil dari APD semua non dewan atau gimana itu? Yang 12 miliar ini kita melakukan pergeseran internal. Jadi di perangkat daerah terkait melakukan pergeseran internal, melakukan refocusing kegiatan yang dianggap tidak mendesak, baru kemudian dialihkan kepada kegiatan untuk mendukung penanganan COVID-19. Nah, untuk yang 25 miliar ini kita melakukan pergeseran dari perjalanan dinas dari seluruh perangkat daerah, sehingga kita perkirakan ada sekitar 20 miliar yang akan kita potong dari perjalanan dinas untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19 ini. Jadi totalnya berapa? Jadi total seluruhnya kita anggarkan untuk penanganan COVID-19 ini sekitar 37 miliar seluruhnya. Jadi yang 30 itu yang 12, kemudian tambah yang 25 itu. Ya. Ada lagi? Iya Pak, terkait kesepakatan di pusat Pak terkait hibah untuk pilkada Pak, Ya. ini seperti apa Pak? Baik. Ya, memang beredar kemarin
informasi kesepakatan antara DPR ya dengan KPU untuk melakukan penundaan pelaksanaan pilkada yang berimbas pada anggaran yang telah dialokasikan itu diharapkan bisa digunakan untuk penanganan COVID-19. Namun demikian kami masih menunggu pemberitahuan secara resmi apakah itu berbentuk nanti kalau sudah keluar undang-undangnya tentang penundaan pilkada itu sudah keluar, jadi kami masih menunggu regulasi. Nah, begitu regulasi itu ada, itu bisa saja kami geser anggaran itu, anggaran untuk pilkada, untuk penanganan COVID-19. Terkait bantuan gimana? Ya. Terkait Auto dan alokasi khusus juga ada memang surat dari Kementerian Keuangan, itu diminta seluruh DAK itu ditunda pelaksanaan pengadaan barang dan jasanya kecuali untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Nah, ini pemerintah daerah sudah mengirimkan surat kepada seluruh perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui DAK untuk menghentikan proses pengadaan barang dan jasa. belum ada yang proses, Memang sampai saat ini belum ada yang proses sepertinya. Jadi sudah kita minta dihentikan. Terus terkait usulan pengadaan PCR dari RSUD itu, Pak? Ya, saya kira kita masukkan di dalam 25 miliar. Jadi angka 25 itu digunakan untuk penanganan COVID, baik itu tadi jaring pengaman sosial dan juga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain yang terkait dengan pendukungnya ya. lagi kan non normal aja Pak. Bagaimana dengan yang warga miskin? Tolong juga dijelaskan. Jadi di warga miskin ini kan mereka sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah ya, baik itu melalui Rastra atau lewat program Keluarga Harapan atau PKH. Kami dapat informasi kalau ini juga nilainya ditingkatkan untuk alokasi anggaran untuk PKH dan penerima bantuan langsung ini. Pak, itu kan ada yang kalau yang dari dinas sosial itu kan ada yang sebenarnya dari DAK ya, kemudian ada yang 25 itu di gabung atau gimana Pak? Enggak, jadi 25 ini tersendiri, 25 ini akan kita anggarkan melalui belanja tidak terduga. Jadi 25 miliar itu kita geser menjadi belanja tidak terduga. 26 yang DAK itu? Enggak, ya, enggak. Terkait bantuan yang nanti akan diberikan, apakah nanti yang tidak mampu aja atau yang terkena dampaknya dampak untuk isolasi terbatas? Ya, nanti kriterianya saya kira akan dibahas lebih lanjut, tapi kalau kita mengacu pada penunjuk pusat adalah yang mereka pekerja-pekerja informal yang menjadi target sasaran untuk jaring pengaman sosial ini. Karena yang miskin dan rentan miskin ini sudah mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat. Ini juga programnya jaring pengaman sosial termasuk ini juga sebenarnya, jadi satu rangkaian untuk miskin, untuk yang miskin ini dan rentan miskin sudah ditanggung pemerintah, ada penambahan angka. Lalu kemudian untuk pekerja-pekerja informal dan UMKM ya, UMKM. Kalau yang terkait 12M itu Pak, ada rinciannya Pak? Saya dinas kesehatan berapa, begitu berapa? Kalau Ya, kalau yang 12 itu dianggarkan di dinas kesehatan ada 1,8 miliar lebih, kemudian di rumah sakit 8 miliar lebih, lalu kemudian ada yang kita masukkan belanja tak terduga 1 miliar, itu totalnya 12 miliar. Pak, yang 25 itu kalau yang 12 itu kan itu artinya sudah pasti Pak. Yang 25 ini kan dia menyesuaikan dengan status atau enggak itu Pak? Baru dia bisa keluar itu yang 25 itu Pak. Yang status apa? Pembatasan atau apa? Oh ya, jadi ini kan kita anggarkan untuk sebagai antisipasi kalau
terjadi status itu. Tapi sebenarnya kita menunggu instruksi dari pemerintah pusat juga, seperti apa mekanismenya, karena ini kan ada pemerintah pusat juga ada menggelontorkan anggaran, kalau saya baca tadi di Republika 20 triliun untuk pekerjaan formal dan UMKM itu. Nah, kita tidak mau nanti ada tumpang tindih. Nah, kita menunggu juknis dari pemerintah pusat seperti apa, nanti kita kemudian menyesuaikan. Artinya kalau ada pemerintah pusat sudah menanggung, nanti yang ditanggung pemerintah daerah seperti apa. Nanti kita melihat pembagiannya, seperti yang terjadi di Jakarta, itu kan mereka antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah patungan istilahnya untuk penanganan jaring pengaman sosial itu. Nah, kita masih menunggu nih apa tindak lanjut dari PP 21 2020 tentang PSBB itu. Berarti yang 25 itu memang sumbernya APBD aja ya? Itu sumbernya APBD, murni dari APBD yang kita geser.